Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Silvana Putri Budiman dengan NIM 190250505171 dari Fakultas Ilmu Komputer dengan jurusan Sistem Informasi Universitas Tomokaga Mamuju. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas ketujuh saya dari mata kuliah Komputer Grafik Corel Draw. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ada pada Google Classroom saya. Kemudian yang membahas tentang brainstorming, peluang usaha, kemudian peluang usaha mahasiswa freelance dan freelancer, kemudian aplikasi yang akan kita gunakan untuk mencari cuan. Langsung saja. Nah, yang pertama itu ada brainstorming. Brainstorming ini sendiri adalah teknik yang sangat berguna untuk mengembangkan solusi kreatif dalam menghadapi sebuah permasalahan. Kemudian ada peluang usaha bagi mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa tentu harus punya sampingan dong. Kemudian kita juga dituntut untuk kreatif supaya bisa mandiri dan tidak hanya mengandalkan kiriman dari orang tua. Kemudian bisnis bagi mahasiswa bukan hanya menambah uang saku sendiri, tetapi sebagai modal dan pengalaman yang dapat dijadikan pilihan setelah lulus kuliah nanti. Dengan berbisnis juga, mahasiswa tak lagi dipusingkan dengan urusan keuangan sebelum lulus dan tidak akan pusing mencari-cari pekerjaan setelah lulus. Jadi, setelah lulus nanti kalian akan punya sampingan sambil mencari kerja yang untuk kalian tekuni dan sebagai karyawan tetap. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih freelancer itu. Istilah freelance sendiri dipakai untuk menggambarkan seorang pekerja secara mandiri dan tidak terikat kontrak dalam jangka panjang. Nah, seperti contohnya kalian bisa pindah-pindah kerja dari mau kerja ini bisa, kerja itu bisa, seperti itu. Selanjutnya orang yang bekerja freelance juga disebut sebagai freelancer. Biasanya bidang yang ditangani oleh freelancer ini yang berhubungan dengan teknologi, misalnya saja seperti desainer website, desainer grafis, konten, dan copywriter atau pekerja sejenisnya. Kemudian ada beberapa situs yang dapat membantu para freelance ini. Contohnya salah satu adalah situs Fiverr.com. Nah, di sini saya akan membuat akun di situs ini. Langsung saja kita masuk ke situs Fiverr.com. Lanjut. Thank you. Nah, lanjut kita akan membuat akun dengan mengklik bagian Become a Seller. Langsung saja. Atau apabila kalian sudah memiliki akun atau membuat akun sebelumnya, kalian bisa mengklik join seperti ini, join. Saya akan join pakai Google. Oke, langsung saja. Masuk teman-teman. Kemudian saya akan mengklik di bagian icon profil saya dan ke Become a Seller. Lanjut, kita klik bagian hijau yang ada di tengah ini. Kita lanjut saja continue. Next, personal info. Nah, di sini saya sudah menambahkan full name. Saya berikan nama Silvana Putri Budiman. Kemudian profil saya akan tambahkan contoh saja seperti ini. Oke, lanjut. Deskripsi, terserah kalian mau menambahkan deskripsi apa. Saya akan coba mencari sebuah deskripsi yang desain grafis. Saya pakai itu saja. Oke, lanjut. Desain grafis.
menggunakan Corel Draw, Photoshop, Adobe Illustrator. Oke, next. Itu sebagai contoh saja. Next, kita pilih bahasa yang akan kita gunakan. Nah, saya memilih bahasa Inggris, tapi levelnya itu masih basic. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita masuk di bagian kedua, yaitu professional info. Nah, saya memilih bagian grafik dan desain. Kemudian saya pilih tahunnya mulai dari tahun 2020 to 2022. Nah, saya akan memilih beberapa apa yang saya ketahui, yaitu skill saya. Banner, flyer, kemudian logo desain, dan vektor. Next, skill. Saya punya skill di CorelDRAW X7, kemudian saya mau tambah di Photoshop saja, Adobe Photoshop. Nah, jadi saya punya 2 skill aplikasi yang saya gunakan dalam membuat logo atau desain-desain yang diperlukan. Selanjutnya, education. Bagian sini bisa dilewati. Sertifikat, mumpung saya belum punya sertifikat, jadi saya skip. Website, bisa dilewati teman-teman ya. Next, kita ke bagian link account. Saya punya Google, saya pakai social presence itu Google. Oke, continue, next. Nah, tadi saya sudah memverifikasi akun saya menggunakan nomor telepon saya yang masuk ke HP saya. Oke, lanjut, finish. Nah, your seller profile is a set. Oke, done. Nah, kita masuk di bagian gigs. Di bagian gigs kita harus mempunyai titel, yang dimana saya akan memberikan titel yang I will help you in making a logo for your needs. Artinya saya bisa membantu Anda untuk membuat logo yang kamu butuhkan. Kemudian kategorinya itu saya pilih graphic design, select, kemudian saya pilih logo. Logo type, stylenya itu gig, metadatanya itu saya pilih yang minimalis saja. Kemudian logonya itu saya pilih yang agak-agak watermark. File format bisa JPEG, bisa PNG, PDF. Oke, lanjut. Kita harus memasukkan nama yang akan muncul di saat para pencari ini membutuhkan apa, seperti logo maker saja. Kemudian desain logo gitu. Langsung kita save and continue. Nah, selanjutnya teman-teman akan dibawa ke bagian pricing, yaitu harganya. Nah, di sini ada package-nya, yaitu bagian basic, standar, kemudian premium. Kita kasih nama saja seumpama logo basic. Kemudian
logo standar, kemudian logo premium. Next, kita masuk ke bagian lamanya pemesanannya. Seumpama 2 hari, kemudian ini 2 hari juga. Dan untuk yang premium kita bisa buat bikin premium lebih bagus. Jadi kita membutuhkan waktu lebih lama seumpama 3 hari. Kemudian revisinya itu untuk yang basic itu saya pakai tidak ada saja untuk revisinya karena kan basic. Kemudian untuk yang standar saya pakai 1 kali revisi. Kemudian yang premium saya pakai 2 kali revisi saja. Sorry, salah. 2 kali revisi. Kemudian ini. Nah, kemudian kita masuk ke konsep include. Kita pilih 1 kali saja semua. Logo, ya, kita masuk ke dalam bentuk desain yang akan kita buat pada package-package yang ada di menu ini. Untuk yang basic, saya centang di bagian sini saja, kemudian di sini, kemudian vector file, saya tidak tahu vektor. Oke. Nah, pada bagian itu kalian bisa memilih sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Nah, saya akan memberikan contoh pada bagian harganya. Pada bagian harga, saya memberikan harga seperti pada basic logo saya kasih harga $10 misalkan. Kemudian di standar saya kasih $15. Kemudian selanjutnya di bagian premium saya kasih $20. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian extra service-nya. Yang dimana seumpama seperti ada pelanggan yang mau sehari jadi. Nah, di sini kita bisa kasih 1 day. For extra-nya itu ada $5. Contoh. Kemudian di standar juga bisa 1 hari for extra-nya itu $5 juga, seumpama premium 1 day juga tambahannya $8. Kemudian for revisinya itu seumpama ada yang melebihi batas revisi yang kita tentukan. Terus kemudian dia mau tambah revisi lagi, kita kasih $2 saja. Ini 1 day, ini juga $2. Select 1 day. Kemudian kalian harus mempunyai deskripsi ya. Kemudian di sini seperti kita berikan warna di duniaku. Nah, seumpamanya di logo basic itu kita bisa pakai alternatifnya itu contohnya seperti 1. Kemudian kita alternatif. Kemudian di sini kita bisa pakai 2 alternatif. Dan sama di bagian premium kita pakai 3 alternatif. Nah, lanjut ke bawah. Nah, jika teman-teman belum terlalu memahami di bagian sini bisa di skip ya. Nah, di bagian sini juga bisa di skip. Ini premium. Oke.
No. Kita ubah saja ke one day. 20, di sini juga $20. Vektor kita bisa kasih $3 mungkin. $30 umpama, insya Allah apabila kita mempunyai orderan. Kemudian di sini 3D, oh no, saya tidak tahu ini 3D. Oke, selesai. Kita apabila kalian tidak memilih di bagian sini, kalian bisa skip ya, langsung kita save and continue. Nah, selanjutnya kalian akan dibawa ke bagian deskripsi. Di sini saya akan memberikan deskripsi yang telah saya buat. Itu hello, I can help you create the logo you want using the CorelDRAW application or Photoshop application. Oke, next lagi. I'm still a beginner here, but don't doubt my abilities. I'm sure I can complete your wish. Okay, next. Nah, next saya akan menambahkan beberapa icon-icon atau yang bisa membantu untuk menggenapkan bagian sini karena saya sudah tidak mempunyai deskripsi yang saya tambahkan, yang ingin saya tambahkan lagi. Misalnya logo, design, kemudian vektor, kemudian Photoshop, CorelDRAW, thank you for your order. Kemudian you can give me clear instruction to start it. Oke, kalian bisa kasih saya instruksi. Nah, di sini tuh untuk membantu para yang membutuhkan jasa kita, apa-apa saja sih yang harus mereka lakukan sebelum
melakukan order di kita. Seperti contohnya mereka bisa memberikan kita salah satu contoh yang seperti apa sih yang mereka inginkan. Kemudian teks, add. Kita save and continue lagi. Nah, selanjutnya kita dibawa ke bagian galeri. Kita masuk ke bagian galeri. Nah, di sini kita memasukkan 3 contoh logo yang kita buat. Nah, kemarin saya membuat ini contoh saja ya. Saya membuat gambar ini. Kita kasih buatkan contoh saja beberapa yang bisa kita buat. Masuk. Kemudian kemarin saya membuat gambar logo yang seperti ini. Kita masukkan lagi. Selanjutnya sehabis memasukkan semua logo yang kita buat, kemudian di sini kalian bisa menambahkan satu video contoh logo yang kalian buat dalam bentuk animasi, kemudian dokumen atau track show some best work you create. Nah, ini saya membuat sebuah flyer. Masuk. Ini adalah salah satu desain flyer yang saya buat. Kalian jangan lupa menambahkan teks di bagian sini ya. Ini tipe word. Ini vektor. Next logo format. Kasih. Selanjutnya di gambar ketiga. Nah, selanjutnya di gambar ketiga kita menambahkan teks lagi. Sama seperti cara sebelumnya. Kita masukkan ke logo design. Kita kemudian kita save and continue lagi. Nah, di bagian terakhir ini ada bagian publish. Bukan. Saya bukan dari US. You're done. Semuanya sudah selesai. Sisa kita publish. Your gig is open for business. Done. Inilah salah satu situs yang dapat membantu freelance untuk mencari sampingan, apalagi yang bekerja dalam dunia desain grafis.
Nah, mohon maaf apabila ada yang kurang dari penjelasan yang saya berikan, tapi semoga video ini dapat membantu kalian untuk membuat akun dari Viper.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.